Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema lemma 2. Oke, diberikan subset tak kosong S anggota R, di mana U adalah supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S1 anggota S sedemikian hingga U dikurang epsilon lebih kecil dari S1. Lalu W adalah infimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S1 anggota S sedemikian hingga U dikurang epsilon lebih kecil dari S2. Buktinya, diketahui U adalah supremum S dan diberikan epsilon lebih besar dari 0 karena U kurang epsilon lebih kecil dari U, maka U dikurang epsilon bukan merupakan batas atas dari S atau bukan merupakan supremum dari S. Oleh karena itu, terdapat S1 anggota S yang lebih besar dari U dikurang epsilon, sehingga U dikurang epsilon lebih kecil dari S1. Lalu diketahui U dikurang epsilon lebih kecil dari S1. Jika U merupakan batas atas S, dan jika memenuhi V lebih kecil dari U, maka diambil epsilon sama dengan U dikurang V, maka jelas epsilon lebih besar dari 0, dan diperoleh bahwa U adalah supremum S. Oke, contoh. Himpunan S2 adalah X anggota R di mana 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 7, mempunyai batas atas 7. Kita misalkan X ini V lebih kecil dari 7. Kita ambil dari sini kan X lebih kecil dari 7. Misalkan ada S sama dengan V ditambah 7 per 2. Jadi bisa dipastikan V lebih kecil dari V tambah 7 per 2, lebih kecil dari 7. Berarti ini S, ya kan? Berarti ini S. Berarti V lebih kecil dari S, lebih kecil dari 7. Karena meskipun si S ini lebih besar dari si V, tapi 7 lebih besar. Jadi di sini kita dapat kalau supremum dari si himpunan S2 ini adalah 7. Jadi 7 adalah supremum dari si S2. Lalu kita beralih kemari. Kita misalkan 3 lebih kecil dari W. Kita misalkan lagi, misalnya ada U. U sama dengan W ditambah 3 per 2. Berarti 3 lebih kecil dari U, lebih kecil dari W. Karena U-nya ini bukan infimum dari si S. Karena masih lebih kecil lagi nilai 3. Lebih kecil lagi si 3. Jadi 3 adalah infimum. Maksudnya tadi batas bawah ya. Jadi 3 adalah infimum dari si S2. Karena S2 ini memiliki infimum dan supremum, maka bisa disebutkan kalau himpunan S2 ini adalah bounded atau terikat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.